Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bardi Channel dimanapun Anda berada, kesempatan ini saya berada di ruang kerja Bapak Kepala Dinas Perdagangan dan Industri ya. Dinas Perdagangan Bapak Fikri. Dan dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk memahami apa yang menjadi tupoksi dan bagaimana capaian kinerja Dinas Perdagangan selama 2 tahun ke sini, Pak. Jadi saya 3 tahun lagi. Fikri izin. Pak, bagaimana Pak tentang kita mulai dari visi misi Bapak? Silakan Bapak sampaikan apa yang menjadi visi dan misi Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat. Jadi Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat ini selaku organisasi perangkat daerah yang sebagai pelaksana visi dan misi Bupati Lahat, kita menjabarkan visi dan misi Bupati Lahat untuk di bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan ini. Dan Dinas Perdagangan ini mempunyai visi terwujudnya usaha perdagangan, industri dan pengelolaan pasar yang tangguh menuju masyarakat sejahtera. Artinya kan visi dan misi Bupati itu diwujudkan dalam bentuk perdagangan dan industri begitu ya, visi ya. Betul. Oke. Sekarang gini Pak, ruang lingkup kerja Bapak ini apa sih supaya masyarakat tahu bahwa Dinas Perdagangan itu ini tugasnya dan bagaimana capaiannya? Ya. Sebagaimana kita ketahui Pak Bardi ya. Di Kabupaten Lahat ini nama atau nomenklatur dari dinas ini adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat. Ya. Karena mungkin di daerah lain ada yang Dinas Perdagangan dan Perindustrian, atau ada Dinas Perdagangan tersendiri dan Dinas Perindustrian tersendiri. Tetapi kita di Kabupaten Lahat ini nomenklatur atau nama dinasnya adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat. Tetapi di dalam dinas ini menjalankan fungsi perdagangan dan perindustrian, termasuk di dalamnya di bagian dari perdagangan ini adalah pengelolaan pasar. Ya. Ini jadi ketika orang bicara, "Loh Pak, perindustriannya mana? Kok ini namanya Dinas Perdagangan?" Tetap Dinas Perindustrian sendiri ada di sini. Untuk urusan perindustrian tetap diampu atau dipegang oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat. Ya. Selain di fungsi perdagangan yang juga di dalamnya ada pengelolaan pasar. Ini Pak Bardi yang menjadi ruang lingkup dari Dinas Perdagangan ini. Oke, jadi kan tugas Bapak salah satunya adalah mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dalam bidang perdagangan dan memberikan perlindungan kepada para pedagang, konsumen ya. Tapi kan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dalam bidang perdagangan kan dibutuhkan infrastruktur. Bagaimana gambarannya? Begini Pak Bardi, untuk kita di bidang perdagangan ini kita bahas dulu bidang perdagangan Pak. Karena ini juga untuk membangkitkan ekonomi masyarakat juga. Apalagi ini di masa pandemi kita juga kenal program pemerintah dengan pemulihan ekonomi nasional. Jadi, termasuk di dalamnya kita mengambil peran di situ. Dan di dalam sarana ini kita merevitalisasi, tugas kita itu merevitalisasi pasar, baik itu pasar harian atau pasar mingguan yang dikelola oleh desa-desa. Tetapi untuk pemeliharaannya dapat diusulkan ke Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat. Untuk UPTD sendiri kita punya 3 UPTD, yaitu UPTD Pasar Lamatang, UPTD Pasar Jarai dan Pasar Bunga Mas. Ini kita 3 UPTD. Tetapi selain sarana prasarana ini, di fungsi perdagangan juga kita melakukan monitoring Pak Bardi tentang harga. Harga ya? Laporan harga. Jadi setiap hari kita monitor harga ini dan juga ketersediaan sembako dan bahan pokok dan penting yang ada di pasar. Jadi kita tetap kerja Pak Bardi, walaupun silent kita tetap kerja. Ada petugas kita yang memonitor itu di pasar. Jadi kita memonitor harga. Kalau ada
kelangkaan terhadap komoditas tertentu, kita akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Jadi kita koordinasi ke Bulog atau ke dinas provinsi atau instansi lain yang terkait dengan ketersediaan bahan pokok ini. Itu untuk di bidang perdagangan. Selain itu di bidang perdagangan ini juga hubungannya dengan perlindungan konsumen. Ya. Perlindungan konsumen ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, satu-satunya kewenangan pemerintah daerah di bidang perlindungan konsumen adalah tentang tera ulang, alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan lainnya. Nah, ini di pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Perdagangan ini sudah berhasil tahun 2019 kemarin, 2020 kemarin kita sudah berhasil membentuk unit metrologi legal. Metrologi ini yang mengukur alat ukur, takar, timbang tadi Pak. Jadi karena sering di masyarakat kita ini rancu dengan meteorologi. Nah, ini bedanya. Kalau meteorologi tentang cuaca, nah kalau ini metrologi tentang timbangan. Nah, tentang timbangan. Meteorologi mungkin meteran. Meteran ya. Jadi alat ukur lah, alat ukur, takar, timbang. Ini yang menjadi kewenangan kabupaten kota dan ini kita laksanakan melalui Dinas Perdagangan, yaitu unit meteorologi legal. Ini kantornya ada di depan kita, Pak. Jadi ruang lingkup kerja unit meteorologi legal ini perusahaan-perusahaan, hampir seluruh perusahaan di Kabupaten Lahat membutuhkan ini karena mereka punya timbangan, mereka punya meteran, dan ini membutuhkan tera ataupun tera ulang. Juga pom bensin juga membutuhkan ini dan juga termasuk tangki Pertamina, baik tangki angkut semuanya maupun punya takaran. Semuanya takaran timbang. Sebenarnya ke depan Pak, ini juga di pasar pun kita akan masuk karena tapi saat ini kita belum sepenuhnya kita menjalankan ini secara mandiri. Kita masih kerjasama dengan kabupaten kota tetangga yang punya alat lebih lengkap dari kita. Karena kita sekarang industri Pak. Industri kita melakukan pembinaan dengan industri-industri kecil, industri kecil dan menengah. Ini kita ikut membina mereka, kita memfasilitasi mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kita memfasilitasi mereka untuk mengenalkan produk-produk mereka dengan mengikut sertakan mereka di dalam pameran-pameran yang diikuti oleh pemerintah Kabupaten Lahat, baik itu tingkat regional maupun tingkat nasional. Ini kita merek-merek tertentu atau kerajinan-kerajinan tertentu ini kita bawa di dalam pameran ini, Pak. Kita kenalkan produk mereka. Dinas Perdagangan akan terus mendorong ya sektor industri ini, baik industri kecil maupun menengah untuk bisa mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat. Betul. Jadi kita melalui industri kecil dan menengah ini yang kita harapkan pendapatan masyarakat, pendapatan keluarga dapat bertambah dan ini tentu pada saatnya akan mendorong kemajuan ekonomi daerah. Ini Pak. Nah, kalau saya tarik sedikit kesimpulan bahwa ketersediaan infrastruktur yang sudah menjanjikan pada masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi di sektor perdagangan. Ini biasanya ini masyarakat perkotaan, perkotaan. Sekarang apa yang akan Bapak capai 3 tahun ke depan? Saya punya keinginan ini juga. Saya kira gini juga keinginan dari pemimpin kita Pak Bupati juga. Kita kepengen dapat merevitalisasi Pasar Lematang ini, Pak. Karena kita tahu sendiri Pasar Lematang bangunnya sudah cukup lama, sudah boleh dikatakan tidak layak lah untuk saat ini. Nah, tetapi karena ini dananya tidak besar, Pak, nanti ini akan kita usulkan ke kementerian dan benar-benar ini kita bangun nantinya, keinginan kita benar-benar pasar yang bagus, Pak. Dan tetap kita akan mengutamakan nanti pedagang yang sudah ada saat ini. Kalaupun nanti kita revitalisasi, jadi tidak ada kekhawatiran pedagang nanti kami nggak dapat kios lagi nanti, Pak. Kami tetap mengutamakan pedagang yang ada saat ini dan kita berharap ini kita mintakan ke kementerian, Pak Badi, karena kalau
APBD ini cukup besar. Yang tidak terserap lah Ya, cukup besar ini kita mungkin terlalu banyak nanti dana yang diserap oleh sektor kita, sementara kita juga harus memikirkan, Pak Bupati juga harus banyak sektor yang beliau bangun, bukan hanya memikirkan kita di dinas yang perdagangan. bangun Bupati kan Kabupaten Lahad. Betul, Pak. Oke, makasih. Jadi demikian saudara wawancara kami dengan Bapak Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lahad, Bapak Fikriansyah ya. Kita memperoleh gambaran bahwa Dinas Perdagangan begitu serius untuk mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat karena COVID-19 di sektor perdagangan. Sektor perdagangan ini adalah kegiatan ekonomi masyarakat di perkotaan. Perkotaan dan pedesaan. Ya, perkotaan dan pedesaan. Nah, itu kita harapkan ke depan capaian yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh Dinas Perdagangan akan dapat tercapai secara optimal untuk mendukung program Bupati Lahad ya selama beliau menjabat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.